Selamat datang kembali di channel Fisika Ceria. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana merumuskan hukum kekekalan momentum linier. Jadi hukum kekekalan momentum linier itu seperti ini. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, sekarang bagaimana cara merumuskan persamaan ini dan apa maknanya persamaan ini? Mari kita bahas bersama. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana merumuskan hubungan antara impuls dengan momentum. Jadi, pada merumuskan hukum kekekalan momentum linier ini, kita menganalisis dua benda yang saling bertumbukan. Seperti ini. Ini posisi 1 dan posisi 2 dengan kecepatan masing-masing P1 dan P2. Kemudian, kedua benda ini bertumbukan, sehingga kecepatannya berubah, yaitu P1 aksen dan P2 aksen. Ini sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan. Nah, untuk menganalisis hukum kekekalan momentum linier, syarat yang harus adik-adik kuasai adalah mengenai impuls serta hubungannya dengan momentum. Nah, jadi ketika benda satu ini mengenai benda dua, maka akan ada gaya, yaitu gaya yang diberikan oleh benda satu terhadap benda dua yang disebut dengan F12. Jadi benda satu akan mengerjakan gaya pada benda 2 atau bola 2 ini sebesar F12. Nah, sedangkan benda 2 ini akan sebaliknya mengerjakan gaya pada benda 1 yang disebut dengan F21. Nah, dari kejadian ini maka konsep yang timbul adalah hukum 3 Newton mengenai hukum gaya aksi dan reaksi. Ingat kembali mengenai hukum 3 Newton, yaitu bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi, namun arahnya berlawanan. Dalam hal ini, gaya aksinya adalah F12, sedangkan gaya reaksinya adalah F21. Sehingga persamaannya seperti ini. F12 sama dengan min F21. Besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Ingat bahwa impul itu sama dengan gaya dikalikan dengan selang waktu. Dalam hal ini, selang waktunya antara benda 1 dan 2 dan 2 dengan 1 adalah sama. Sehingga kalau ditanyakan di sini gayanya, maka gayanya adalah impuls per delta T. Sehingga kita bisa ganti masing-masing ruas persamaan ini seperti ini. I1 per delta T sama dengan I2 per delta T. Delta T-nya sama selang waktunya, sehingga bisa dicoret seperti ini. Sehingga sisanya adalah I1 sama dengan min I2. Nah, ingat persamaan bahwa impul itu sama dengan perubahan momentum. I itu sama dengan delta P. Jadi I1 kita ganti dengan delta P1 sama dengan minus I2 nya kita ganti dengan delta P2. Jadi delta P1 ini adalah perubahan momentum, yaitu momentum benda 1 setelah tumbukan dikurangi dengan momentum benda 1 sebelum tumbukan dengan delta P2, yaitu momentum pada benda 2 setelah tumbukan dikurangi dengan momentum benda 2 sebelum tumbukan. Sehingga secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. P1 aksen dikurang P1. P1 aksen ini menyatakan momentum benda 1 setelah tumbukan. Dikurang dengan P1 yaitu momentum benda 1 sebelum tumbukan, sama dengan min kurang P2 aksen dikurang P2. P2 aksen ini menyatakan momentum benda 2 setelah tumbukan, dan P2-nya adalah momentum benda 2 sebelum tumbukan. Sehingga pada ruas kanan ini kita buka kurungnya, sehingga seperti ini. P1 aksen dikurang P1 sama dengan minus P2 aksen, ini min jadi positif atau plus P2. Kemudian langkah berikutnya adalah yang ada aksennya dikumpulkan jadi satu, yaitu P1 aksen dengan P2 aksen dikumpulkan. Sedangkan yang tidak ada aksennya juga dikumpulkan dalam satu ruas, sehingga seperti ini. P1 aksen ditambah P2 aksen sama dengan P1 ditambah P2. Jadi min P2 aksennya ini dipindahkan ke ruas kiri jadi positif. Sedangkan min P1 ini dipindahkan ke ruas kanan jadi positif P1. Sehingga seperti ini persamaannya. Nah, persamaannya ini bisa kita balik atau tukar posisinya seperti ini. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Jadi inilah yang namanya hukum kekekalan momentum linier. Atau bisa kita ganti dengan persamaan dari momentum. Momentum itu tidak lain adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Sehingga seperti ini. M1 kali P1
P2-nya kita ganti dengan M2 V2 sama dengan P1 aksesnya kita ganti dengan M1 dikali dengan P1 aksen. Sedangkan P2-nya M2 dikali P2 aksen. Nah, dari sini kita dapat menemukan makna dari hukum kekekalan momentum. P1 ditambah P2 ini adalah jumlah momentum sebelum tumbukan. Sedangkan P1 aksen ditambah P2 aksen ini menyatakan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, jadi artinya adalah jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Kita dapat merumuskan hukum kekekalan momentum linear seperti ini. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap atau sama, sesuai dengan persamaannya ini yang sudah kita rumuskan tadi. Jadi, demikian mengenai merumuskan hukum kekekalan momentum linear.